Bintoro, peserta PPG Bimbingan dan Konseling dalam jabatan 2020 dengan nomor UKG 201530571054 dan NIM UKG 2012534. Berikut formulir pendaftaran uji kompetensi yang menunjukkan bahwa saya adalah benar peserta PPG dalam jabatan tahun 2020. Di sini saya akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok untuk keperluan uji kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Baik anak-anakku sekalian, untuk mengawali kegiatan layanan bimbingan kelompok ini, mari kita membaca dulu dengan al-Fatihah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita pada layanan bimbingan kelompok ini lancar ya. Oke. Gimana tugas kalian? Lancar? Lancar ya. Oke. Yang tugas daringnya, sinyalnya pengaruh tidak? Tidak ya. Lancar? Lancar. Alhamdulillah. Oke, baik anak-anakku sekalian. Sebelum kita mulai kegiatannya, lebih dahulu absen dulu ya. Oke, silakan di absen. Juga tulis nama dan kelasnya. Nama dan kelasnya juga. Oke. Oke, terima kasih ya. Berarti ada 5 peserta ya yang sudah kita sepakati. Ini di sini adalah ada Mbak Tinggi Laras Septi ya, Mas Yusuf, Mbak Gita Setiawati, Mbak Dian Sabrina, dan terakhir adalah Mbak Rizka Dian Ayu. Oke, baik anak-anak sekalian. Di sini kita akan melakukan yang namanya layanan bimbingan kelompok. Tentunya kalian sudah nggak asing lagi ya. Sering kan kalian melakukan ini kan ya? Melakukan ini ya. Dengan Bapak, dengan Pak Diantoro juga ya. Oke, ini hanya untuk mengingat kembali bahwasanya inilah ya, layanan bimbingan kelompok merupakan layanan yang memanfaatkan dinamika kelompok. Ini kan unik kan semuanya ya, berbeda sebenarnya. Dinamika ini yang kita manfaatkan. Kemudian di sini tentunya kita dalam berdiskusi nantinya, tentunya kita harus menjunjung tinggi menyepakati adanya namanya azas ya, azas dalam layanan bimbingan kelompok ya. Diharapkan azas ini nanti kita pegang teguh sehingga kita satu dengan lain tidak merasa dirugikan ya. Azas apa itu? Yang pertama azas keterbukaan. Bapak harap kalian terbuka ya nanti menyampaikan pendapatnya ya, agar semua di sini menambahkan bahwasanya kesukarelaan, artinya kalian mengikuti layanan ini tidak ada paksaan ya. Artinya kalau nggak ada paksaan kalian relax, kalian akan mendapatkan ilmu pengetahuan dengan lancar. Kemudian yang berikutnya adalah penormatifan ya. Jangan sampai kita di sini tidak menghormati ya. Kita sepakat ya di sini untuk kita agar kita menjaga keharmonisan kita di sini ya, tidak menjatuhkan satu dengan yang lain ya, saling menghormati dan menghargai. Kemudian yang terakhir adalah asas kerahasiaan, di mana di sini adalah kita harus menjaga apapun yang kita bicarakan di sini, apapun yang kita sampaikan di sini, kita harus jaga hanya untuk internal kita, untuk internal kelompok ini. Paham ya?
Bisa disepakati ya? Oke, jangan sampai aib kita yang ada di sini kalian ceritakan di luar. Bisa disepakati? Bisa ya. Oke. Baik anak-anak sekalian, kita di sini ya akan melakukan pembahasan layanan bimbingan kelompok ini ya dengan materi yaitu bijak dalam bermedia sosial. Layanan bimbingan kelompok dengan materi ini Bapak berharap kalian nantinya mampu mengidentifikasi adanya dampak negatif dan positifnya dari media sosial. Kalian nanti mampu merencanakan ya bagaimana kalian menggunakan media sosial ini harus dengan ada dasar adanya etika dan perilakunya, sehingga di sini kita harus menjadi benteng materi ini nantinya kalian dapat menjadi benteng kalian bermedia sosial. Jadi kalian tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Paham dari sini ya? Paham ya? Oke. Baik anak-anak sekalian, sebelumnya ini kalian sudah kali saling kenal belum sih? Sudah ya? Sudah lah makanya. Oke. Tapi lebih mengakrabkan kembali ya. Oke. Ini Bapak punya boneka. Nanti Bapak akan berikan ya. Nanti kalian menyebutkan dari siapa ya, kemudian kalian perkenalkan diri, kalian menyebutkan media sosial itu apa ya. Oke, ini saya berikan kepada siapa dulu ya? Oh ya, silakan Pak Pigi. Saya di sini menerima boneka dari Pak Sadi. Iya. Nama saya Pigi Laksati. Jadi media sosial yang saya punya itu WhatsApp, Facebook, dan Instagram. 3 media ya? Ya. Oke, silakan. Kasihkan siapa? Saya menguasai kepada Dian. Oke, silakan Pak Dian. Tangkap Pak Dian. Oke. Saya mendapat boneka ini dari Pinky Larasati. Nama saya Dian Sabrina. Saya memiliki 4 media sosial yaitu WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Telegram. Oke. Yuk, berikan kepada siapa? Saya memberikan kepada Rizka. Oke, Rizka. Saya mendapatkan boneka ini dari Dian Sabrina. Iya. Nama saya Rizka Ayu. Saya menggunakan media sosial Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Oke. Saya akan memberikan diri kepada Yusuf. Saya mendapatkan boneka ini dari Mbak Rizka. Nama saya Yusuf. Media sosialnya. Media sosial saya Facebook, PA, IG, dan Twitter serta Telegram. Oke, paling banyak sendiri ya kayaknya ya. Iya. Oke, terakhir ya berikan kepada. Saya berikan dengan Mbak Rizka. Oke, silakan. Oke, saya menerima boneka ini dari Yusuf. Nama saya Dita Stawati. Iya. Saya memiliki akun media sosial Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Oke, disimpan dulu ya bonekanya pegang. Oke, baik. Kayaknya ini biar tambah semangat ya, biar kita membagi kegiatan semangat. Coba sih kita fokus bermain fokus, streaming fokus. Ketika Bapak mengangkat jempol, kalian bilang apa? Bukan. 11 OTKP ya, OTKP, kemudian kelingking, oke, penunjuk, selamat pagi ya, oke, siap ya. Ini Selamat pagi. Oke, 11 OTKP. Oke, Sudah OTKP, selamat pagi. Oke ya, sekarang kalian fokus bener ya. Tepuk tangan dulu. Oke, baik, anak-anak sekalian, bagaimana kalian sudah siap? Kita akan melakukan diskusi terkait dari bijak dalam kita bermedia sosial. Sudah siap ya? Sudah siap ya? Oke, di sini Bapak akan menampilkan video terkait dari ini video terkait dari media sosial. Bagaimana adanya suatu kekejaman kita bermedia sosial. Ungkapan jangan menilai buku dari sampulnya dirasa pas dengan kondisi media Lihat kan? sosial saat ini. Lihat ya. Dengan secepat informasi yang tersebar, banyak orang terkecoh tanpa melakukan klarifikasi terlebih dulu terhadap kebenarannya. Beberapa orang kemudian menjadi korban dari kecaman warganet, bahkan sampai mendapat predikat buruk akibat apa yang terlihat di media sosial. Padahal sebenarnya ada penjelasan di balik semua yang terpampang di media sosial.
7 kasus kekejaman media sosial versi Jadi kekejaman apa tadi? Media sosial. Oke. Menurut kalian nih, gimana sih pendapat kalian video ini? Kayak video ini bisa mengungkapkan pendapat? Ya silakan. Yusuf. Menurut saya di dalam video itu menjelaskan bahwa jangan terlalu percaya pada postingan-postingan yang belum pasti kejelasannya, Pak. Jelasin ya. Jadi karena banyak sekali hoax ya. Ada lagi? Siapa? Silakan Mbak. Dari kajian tersebut kita lebih berhati-hati lagi dalam mempercayai berita-berita. Oke. Artinya di sini ya kehati-hatian itu perlu ya. Kehati-hatian perlu, media sosial banyak yang dirugikan ya. Disinilah ya Bapak menginginkan materi ini nantinya kalian menjadi seperti apa yang Bapak jelaskan tadi ya, menjadi benteng ya, kehati-hatian ya. Oke. Menurut kalian nih yang sudah kalian dari video ini ya dapatkan dari video ini seperti apa dan juga dijabarkan tadi ditanggapi oleh tadi seberapa penting sih kita membahas materi ini? Silakan kalian bisa mengungkapkan pendapatnya. Oke silakan Mbak Dian. Media sosial sangat penting sekali Ya. untuk kita lebih bijak lagi menggunakannya. Oke penting, tetapi kita harus bijak ya. Oke bijak menggunakan agar tidak apa yang di tadi ya di apa namanya kejadian-kejadian di video tadi. Oke Mas Yusuf silakan gimana pentingnya seperti apa? Pentingnya media sosial itu supaya kita dapat mengetahui informasi secara cepat, Pak, dan akurat, Pak. Oke. Tetapi Jadi, ya kita juga harus memilih informasi yang benar. oke. Jadi dengan media sosial informasi secara cepat ya kita dapat ya. Oke. Nah seperti ini tadi ya video tadi dari media sosial hoax ternyata langsung ada klarifikasinya bahwasanya ini salah gitu ya. Intinya. Ada lagi? Oke silakan. Karena dapat membantu kita supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau hal yang bersifat negatif dari media sosial ini. Membantu ya. Dari situ kita ketika ada dapat informasi dari teman-teman ya, dari teman tadi bahwasanya ini loh ada informasi yang salah. Nah, itu kita membantu ya. Iya. Nah, di sisi lain kita ada buruknya, sisi lain ada negatifnya. Oke. Otomatis ya, pendapat-pendapatmu tadi kan kita tahu ya, ada positifnya dan ada negatifnya tentunya ya. Dalam kita bermedia sosial. Menurut kalian nih positifnya seperti apa sih kita bermedia sosial? Siapa yang silakan Mbak. Karena positif kita bermedia sosial itu kita dapat mendapatkan ilmu Iya. dan dapat kita pelajari. Tapi Oke. kita juga harus berhati-hati ilmu tersebut benar atau tidaknya. Oke, ya ilmu pengetahuan ya. Dengan kita ilmu pengetahuan kita ada upload dari teman-teman. Biasanya kan ilmu-ilmu apa motivasi ada hadis itu ya. Itu kita mendapatkan penambahan ilmu. Ada lagi? Silakan Mbak Rizka. Memperluas jaringan pertemanan. Seperti gimana? Menggunakan media sosial kita jadi banyak bantu. Oh. Jadi dari banyak itu kita misalnya dari bisnis online. Jadi itu kita bisa promosi di media sosial itu. Oke, jadi bisa membantu ya, bisa membantu kita promosi ya, bisnis ya, menambah penghasilan ya. Karena mengapa? Dari media tersebut ada koneksi ya. Apa tadi sampaikan? Ada pertemanan tadi ya, ada relasi menambah relasi untuk bisnis tadi ya, bagus juga. Oke. Dari adanya positif tentunya pasti ada negatifnya, penyalahgunaannya pasti ya, penyalahgunaannya dalam media sosial. Berkalian dampak negatifnya seperti apa? Bisa dicontohkan tidak? Oke silahkan Mbak. Kita banyak yang menyalahgunakannya dalam menyebarkan berita palsu. Berita palsu ya, biasanya oke. Dengan berita-berita palsu biasanya dia berniatan yang tidak bagus ya, biar onak nih. Biar onak negara ini diberitakan palsu, ada apa namanya sekarang isu-isu sara ya, isu sara sehingga negara ini sangat mudah sekali ketika diberi isu sara, pasti ada suatu bentrokan di sini. Oke, Pak Yusuf mungkin ada pendapat? Dampak negatifnya itu misalnya kita baru kenal sama orang, misalnya kita mau curi barang gitu Iya. ya, kan kita di Facebook kan nyari-nyari sih. Iya. Nah itu biasanya itu ada kayak penipuan loh, Pak. Oh benar. Misalnya kita udah cocok sama barang itu, Iya. di fotonya bagus, Nah, tapi kalau udah COD di sananya jelek gitu, Pak. oke. Istilahnya
biasanya dimanfaatkan ya, biasanya dimanfaatkan dalam ajang bisnis, orang-orang memanfaatkan. Biasanya kalau berjualan di online itu kan melihatnya barangnya tidak secara langsung ya. Nah, dari situlah ya mereka memanfaatkan, mereka mengupload gambar-gambar yang bagus, kemudian memberikan barang-barang yang jelek. Padahal kita langsung mencari datanya, alamatnya, ternyata itu bohong. Itu bisa dimanfaatkan. Ada lagi? Coba. Silakan. Menurunkan daya ingat seseorang. Menurunkan daya ingat, gimana maksudnya? Jadi apabila orang tersebut sudah kecanduan dengan gadget, maka orang tersebut tuh dapat cepat lupa sama waktu gitu loh Pak. Oke. Jadi lupa waktu untuk belajar, waktu untuk istirahat, dan kapan waktu untuk beribadah. Oke, jadi itu malah membuat kita nggak konsentrasi lagi ya untuk waktunya ya, lupakan waktunya untuk waktu yang bermanfaat. Oke, tentunya dari adanya dampak positif dan negatif ya, yang paling kita pahami di sini adalah dampak yang negatif. Itu yang sangat merugikan diri kita dan juga merugikan orang lain. Tentunya dari adanya suatu sebab pasti ada akibat. Akibatnya itu tadi dampak negatifnya. Nah, sebabnya terjadinya dampak negatif itu seperti apa? Bisa diungkapkan pendapat? Silakan Mbak Tinggi. Menurutnya itu salah penyalahgunaan Pak. Oh, penyalahgunaan ya. Soalnya gadget itu dapat kita gunakan dengan hal-hal yang positif, malah digunakan dengan hal-hal yang negatif. Tidak merugikan orang lain ataupun diri sendiri. Ya, sengaja disalahgunakan ya. Itu sengaja digunakan sehingga berdampak negatif. Ada lagi? Oh, silakan Mbak Rizka. Kurangnya kesadaran diri Pak. Oh, ya. Gimana maksudnya? Maksudnya kurang kesadaran diri itu jika ingin menyebarkan berita Pak ya. Kita tuh nggak sadar berita itu merugikan orang atau tidak, berita ini benar atau tidak. Jadi Gitu. kita kurang sadar diri. Kurang sadar diri ya. Oke, asal-asalan gitu ya. Asal upload yang penting saya senang gitu kan ya. Ada lagi? Saya Oke. Mbak ini dulu, Mbak Gita dulu, silakan Mbak Gita. kurangnya pengawasan dari kedua orang tua, terus kurangnya etika dan pengetahuan tentang mempergunakan media sosial Oke. ini. Ya, ada pengawasan ya. Pengawasan juga ada etika. Kurangnya ada pengawasan. Biasanya kita apalagi kalian ini masih remaja ya, masih artinya peralihan remaja menuju dewasa itu kalau bilang nggak ada pengawasan pasti nggak ada yang nggak ada yang negor, nggak ada yang negor ini, misalnya seperti itu kan ya, sehingga bebas saya, kalau nggak ada yang negor ya saya bebas saja gitu ya. Oke, yang Mas Yusuf gimana? Kurangnya mencari informasi yang sesungguhnya Pak. Oh, Jadi asal percaya gitu. asal percaya aja ya. Jadi udahlah saya percaya ini aja lah, males dengan yang lain gitu ya, sehingga ngikutin yang negatif, akan bersambung negatif lagi. Oke. Itulah penyebab dari adanya dampak negatif. Tentunya seperti pendapatnya Mbak Gita tadi, itu adanya kurangnya etika tadi ya. Maka dari sini kita perlu suatu etika, peraturan. Kita harus mempunyai perencanaan etika yang seperti apa sih yang akan kita implementasikan dalam bermedia sosial ya. Tentunya kita harus pandai-pandai ya. Kita harus mempunyai ilmu untuk kita menerapkan etika tersebut dalam kita bermedia sosial. Menurut kalian nih, etika yang seperti apa yang nantinya kita bisa bermedia yang baik? Pak Rizka silahkan. Pandai-pandai memilih apa yang kita lihat dari media sosial. Oke. Seperti ada berita, kita harus tahu kebenaran dulu, baru kita percaya dari berita tersebut. Oke, jadi pandai-pandai kita ya, kita harus cari informasi ya, benar atau enggaknya seperti itu. Oke. Ada lagi? Oke, silahkan. Kita harus kita membagi waktu Pak. Membagi waktu ya. Ya, biar- Oke. biar Waktu itu- seperti apa? Ya, misalnya waktu buat game ya, Oke. belajar Belajar gitu ya. ngajak temen ya, ngajak teman Oke. gitu Pak. Dibagi Ada- waktunya. Oke, ada lagi? Silakan. Bagi waktu tadi. Oke, silakan gimana? Karena sadar diri sendiri Pak, untuk menggunakannya dengan hal positif. Oh, yang positif ya. Jadi kita harus sadar diri untuk menggunakan yang positif. Ada lagi? Ya Pak, Oke, silakan. kita harus kita harus memilih berita atau konten-konten yang sesungguhnya gitu. Jadi kita memilih konten yang sesungguhnya ya, bukan ada harus jelas ya, konten itu harus jelas ya. Terakhir mungkin Mbak Tinggi apa? Jadi kita harus berhati-hati lagi Pak Oke. menggunakan media sosial. Banyak sekali berita-berita baru yang kita belum tahu itu berita benar atau tidaknya. Jadi kita harus berhati-hati dengan berita-berita tersebut. Oke, berarti ada kehati-hatian ya kita untuk bermedia sosial. Oke, tentunya dari kalian dalam beretika
ya itu sangat menciptakan ya, sangat menciptakan sekali kondisi yang sangat bagus, sehingga kita dalam bermedia sosial itu ya, itu kita biar bermedia sosial yang sehat ya. Banyak sekali ya terjadi, ada beberapa kejadian yang seperti dijelaskan tadi ya, nggak sengaja memposting, ternyata itu salah. Dan juga kita kadang-kala niatnya baik, tapi orang menangkapnya salah juga gitu kan ya. Oke. Dan juga kalau sangat berlebihan dalam ibadah juga itu kurang bagus. Itu biasanya kan akan menggugurkan pahala ya, akan menggugurkan pahala. Itulah ya, ketika nggak punya etika dalam bermedia sosial pasti akan merugikan diri sendiri dan juga akan merugikan orang lain. Baik anak-anak sekalian, dari sini Bapak apresiasi sekali kalian bisa aktif ya, aktif dalam kegiatan bimbingan layanan bimbingan kelompok ini ya. Tentunya dengan kita bermedia sosial ya, dengan bermedia sosial sehat, pasti kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak ya, lebih banyak dari yang lain. Oke, baik anak-anak sekalian, mungkin sampai di sini ya kegiatan kita layanan bimbingan kelompok ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan terkait layanan ini, materi yang kita bahas di sini. Ada pertanyaan? Silakan. Mungkin Bapak ini apa? Saya mau bertanya Pak. Ya, silakan. Apa cara bermedia sosial yang baik itu bagaimana? Oke, baik anak-anak sekalian, ada beberapa media sosial yang baik ya. Tentunya kita harus berhati-hati ya, berhati-hati dalam seperti pendapat tadi, berhati-hati untuk kita bermedia sosial. Kehati-hatian tersebut adalah harus mempunyai adanya dasar, bukan hanya kehati-hati aja, tapi kita harus mempunyai trik-trik sendiri ya. Kita yang pertama kita harus jangan sampai kita berkonten yang itu membawa sarang ya, terkait dari agama, suku, ras dan sebagainya ya. Ada beberapa kejadian yang membawa terkait dari keagamaan ya, itu membawa menjelek-jelekan agama orang lain, itu mengakibatkan kesalahpahaman sehingga bentrok ya, dari agama Islam mungkin dengan agama yang lain. Kemudian ada yang pernah terjadi membawa sara juga, itu kan ada pencurian ya, ada pencurian di suku apa ya. Kemudian orang tersebut mengupload ya, karena saking mangkelnya bahasanya ya, dia mengupload, motor saya diculik diambil oleh suku ini gitu kan, yang dasar suku ini dan sebagainya. Dia menyalahkan suku ya. Akhirnya apa? Suku tersebut kan otomatis beda, artinya ada orang yang punya suku ini dia berkelakuan baik, ada juga yang berkelakuan jelek, tapi dia tidak menunjukkan orang, tapi dia menunjukkan suku ya. Suku itu kan punya orang banyak ya, sehingga orang yang lain tidak merasa dirugikan, sehingga dilaporkan, terjadilah adanya hukum pidana ya. Kemudian jangan terbawa seperti yang dijelaskan tadi ya, konten-konten yang hoax ya, itu akan merugikan. Dan banyak sekali yang di sini ya. Ini kalau yang tadi video tadi ya, hoax benar ya. Hoax sengaja memberikan hoax akan merugikan orang lain. Seperti tadi tokonya rugi ya, rugi. Kemudian di sisi lain banyak yang industri-industri ya akan turun dan lain sebagainya. Kemudian jangan sampai kita, yang berikutnya adalah kita memposting hal-hal pribadi ya. Jangan sampai memposting hal-hal pribadi ya. Di pribadi kalau bisa ya dibawa diri sendiri ya. Tapi sekarang unik, teman-teman kalian unik ya. Uniknya gini, curhat itu bukannya curhat namanya juga kan curhat ya. Curhat kalau bisa dengan satu orang atau dua orang. Ini curhatnya orang banyak gitu kan ya. Nanti malah jadi bahan gosip gitu ya. Jadi takutnya seperti itu ya. Maka dari itu ketika kalian mau mencurahkan sesuatu yang itu notabene kesedihan dan lain sebagainya, jangan ke orang banyak ya. Ingat, orang-orang banyak yang di sekeliling kita itu ada yang suka, ada yang nggak suka ya. Ketika orang yang nggak suka kepada kita, senang dia, dia lagi sedih dan lain sebagainya ya. Ketika kita mau posting yang happy, dia lagi sudah iri dia dan lain sebagainya ya. Kemudian ketika berikutnya, ketika kalian memposting atau memfollow ya teman-teman, itu tolong itu yang dikenal-kenal saja ya, yang dikenal-kenal, jangan sampai semuanya dijadikan teman.
apa yang pendapatnya Mas Yusuf tadi mengatakan ya, ada modus di dalamnya, yang modus di situ modus penipuan. Maka dari itu kali kita kali memfollow pertemanan itu harus yang dikenal. Nah, selanjutnya adalah ketika ada konten-konten itu ya jangan sampai kita melakukan plagiat ya. Karya orang lain kita menjadikan karya sendiri. Itu nanti berdampak pada hukum pidana. Nah, mungkin itu ya. Mungkin itu yang trik-trik yang kita bisa menggunakan media sosial yang baik ya. Ditambah lagi yang seperti tadi yang kita sudah bahas etikanya seperti apa ya. Bisa dipahami semuanya? Ya. Oke. Baik anak-anakku sekalian. Ketika kalian sudah kita bahas bareng-bareng, apa sih yang sudah kalian dapat kesimpulannya dari pembahasan materi ini? Mungkin bisa disampaikan siapa? Oke, kesimpulannya seperti apa? Jadi kita dapat tahu bahwa di media sosial ini tidak hanya terdapat dampak positifnya saja, melainkan terdapat juga dampak negatifnya. Maka dengan itu kita harus lebih teliti dan waspada lagi dalam menggunakan media sosial. Oke, ya. Ada lagi menyimpulkan? Ada? Oke, silahkan. Jadi kita harus memiliki kesadaran pada diri sendiri. Oke, ya. Oke, kesadaran. Ada lagi? Mungkin satu lagi siapa? Ada lagi menyimpulkan? Oh, silakan Mas Yusuf. Kesimpulannya ya dari yang Mbak tadi, kita harus pintar-pintar memilih dan mengeser konten-konten yang mau kita share Pak. Mau kita share ya. Kita pilih ya. Kita harus pilih cerdas. Jangan dicari dulu asal usulnya Asal dulu biar usulnya. tidak terjadi dampak negatif. Oke, baik kamu negatif. Oke, baik anak-anak sekalian, bagus ya ketika kalian sudah bisa menyimpulkan, intinya kalian sudah paham ya dari sini. Akan tetapi ketika materi ini kalian sudah dapat, tentunya bukan hanya sekedar lewat saja ya, artinya lewat masuk kanan, keluar dari telinga kiri dan gitu ya. Tetapi kita harus mempunyai komitmen. Materi ini kita sudah dapat, kita sudah punya ilmunya, baru kita punya komitmen untuk kita implementasikan dalam berkehidupan sehari untuk bermedia sosial yang baik. Oke, bagaimana kalian siap untuk berkomitmen? Siap ya. Oke, siapa dulu? Oh ya, gini, saya ada game nih, mau berkomitmennya ya. Ketika Bapak angin berembus, kalian jawab berembus kemana? Saya jawab berembus ke si A. Kalian menyebutkan komitmennya ya. Siap ya? Siap. Oke. Angin berembus, Berembus kemana? berembus kepada Mbak Pinky. Gimana komitmennya Mbak Pinky? Saya dalam menggunakan media sosial itu lebih berhati-hati lagi dalam menggunakannya. Oke, berhati-hati ya dalam mulutnya. Angin berembus, Berembus kemana? kemana? Berembus ke Mbak Dian. Komitmen saya lebih menambah kesadaran pada diri sendiri, Pak. Ya, kesadaran ya. Oke, sip. Angin berembus, Berembus kemana? Berembus ke Mas Yusuf. Silakan Mas Yusuf. Seperti apa komitmennya? Komitmen saya ingin mengeser hal-hal yang positif Pak. Oke, yang positif aja ya, jangan yang negatif. Apalagi porno-porno di share ya. Dalam dosa ya. Angin berembus, Berembus kemana? berembus ke Mbak Gita. Silakan Mbak Gita. Komitmen saya tidak akan meng-share atau meng-update foto-foto yang belum tentu atau yang belum kita ketahui kebenarannya. Oke, ya itu harus ya, wajib itu ya, jangan sampai sembarangan. Angin berembus, Berembus ke kemana? mana? Berembus ke yang terakhir, Mbak siapa yang terakhir? Mbak Nis. Mbak Rizka, silakan Mbak Rizka. Komitmennya. Saya akan membagi waktu saya dengan baik agar dalam media sosial. Oke, harus membagi waktunya ya, jangan sampai kita sembarangan. Oke, cukupnya aja ya, jangan berlebihan, nanti malah mengganggu aktivitas yang lain. Oke, itu komitmen kalian. Oke, apakah ya kalian yakin ya? Yakin untuk mengimplementasikan? Yakin ya? Oke, coba sih keyakinan kalian diucapkan dengan ya apa namanya, ucapkan yes 3 kali ya. OTKP 11 OTKP? Yes, yes, yes. Oke, semangat ya untuk mengimplementasikan komitmennya kalian ya. Oke, baik anak-anak sekalian. Kayaknya kalian sudah paham ya terkait bagaimana kita menggunakan media sosial yang bijak. Kemudian kita sudah berdiskusi banyak ya terkait dampak negatif dan lain sebagainya. Tentunya di sini kalian dalam layanan di sini ada suatu pesan dan kesannya ya untuk disampaikan. Mungkin ada yang mewakili siapa? Kesannya seperti apa untuk kalian sudah melakukan ini kesannya? Oke. Mbak Gita, kesannya seperti apa Mbak Gita? Sebaiknya sering-sering kayak gini Pak, jadi Oh, iya. kita jadi lebih akrab gitu. Oke, jadi sering ya, sering kita melakukan seperti ini ya. Jadi sering kita melatih ini juga ya, diskusi juga. Ada lagi? Silakan, gimana kesannya? Pesannya itu kita dapat informasi pengetahuan yang lebih baik Pak. Lebih luas
luas lagi ya, lebih lagi ya. Oke. Ada lagi? Ada? Mungkin apa cukup? Cukup ya. Oke. Baik anak-anakku sekalian, itu ya Bapak apresiasikan sekali kalian sudah mengikuti kegiatan ini secara utuh dan kalian aktif ya melakukan diskusi dalam layanan bimbingan kelompok ini, dan semoga layanan ini ya materi yang kita bahas dalam layanan ini bermanfaat untuk kita semua ya, bukan hanya untuk hari ini tapi untuk besok kita untuk besok hari-hari selanjutnya, hari-hari besok ya. Oke, sebelum Bapak tutup, sebelumnya kita mengisi instrumen terlebih dahulu ya. Ini kalian isi sebagai kita mengevaluasi kegiatan layanan bimbingan kelompok pada hari ini. Ini hanya untuk mengevaluasi kegiatan kita. Oke, silakan kalian isi biodatanya dan juga sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Boleh minjem? Oh, silakan. Ini dong. Ini, ya. Oke, terima kasih ya kalian sudah mengisi instrumen yang Bapak berikan. Mungkin suatu saat nanti mungkin minggu-minggu besok dan seterusnya kita akan melakukan lagi ya layanan-layanan bimbingan kelompok lagi atau layanan bimbingan klasikal dengan materi-materi yang lebih seru lagi ya. Sebelum Bapak akhiri mungkin ada pertanyaan atau cukup? Cukup ya. Oke, bila cukup kiranya mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga layanan ini memberi manfaat untuk kita semua ya. Amin. Baik, Bapak tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.